Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa fi riwayah wa kullu dalalatin finnari amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam karena pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan dengan segala kenikmatan tersebut kita masih dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk menjaga salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Maka tentunya kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di sini khatib berwasiat terhadap diri khatib pribadi dan terkhusus pada para jamaah sekalian agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian dengan sebenar-benarnya takwa yang dihiasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta dibarengi dengan amal-amal salih yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, sehingga kita patut senantiasa untuk bisa menjadikan sebuah pedoman yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan siang hari ini tidak banyak ingin khatib sampaikan kepada jamaah sekalian. Khatib akan mengambil sebuah kitab kecil yang dikarang oleh seorang ulama besar dari kalangan Saudi maupun ulama-ulama besar yang lain. Akan tapi ulama satu ini adalah ulama yang begitu luar biasa. Beliau bernama Dr. Abdul Hakim Al-Unais. Beliau mengarang sebuah kitab yang begitu luar biasa dan kitabnya sangat kecil. Maka kemudian kitab ini timbul dari sebuah makalah, sebuah pertanyaan dari seorang murid kepada seorang guru. Ketika sang murid ini bertanya kepada beliau, "Wahai Syekh, siapa saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau menjawabnya ada 9. Maka tentunya khatib akan menyampaikan sedikit saja. Kalau begitu banyak maka terasa sulit untuk kita menanti salat untuk ditegakkan. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kemudian beliau menjawab ada 3 pertanyaan, ada 1 pertanyaan dan 3 jawaban dari 9 jawaban. Maka pertanyaan pertama yang dijawab oleh beliau, karakter apa yang ternyata beliau sampaikan adalah muttabaun nabi. Maka kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus mengambil dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Innallaha idza ahabban nas ibtala. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cobaan dan ujian. Kalaulah dia diuji dengan sesuatu, maka ujian itu akan sesuai dengan keadaannya. Mungkin dengan hartanya, mungkin dengan tahtanya, mungkin dengan keuangannya, mungkin dengan kemiskinannya, atau mungkin dengan keluarga yang sekarang sedang sakit, maka itu cobaan bagi dia. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalaulah kita bersyukur, kalaulah kita bersabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama beliau sampaikan untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai ialah satu, muttabaun nabi, yaitu mengikuti jejak langkah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, surat yang ke 4 di ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dari sini kita faham, kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti bukan hanya sekedar melakukan amal ibadah, tapi benar-benar mencintai. Kenapa kok kita harus benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencintai manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita mencintai beliau daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita fahami kalau kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai teman kita, mencintai sahabat kita, itu ada batasannya. Tapi kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita itu tidak akan pernah terbatas, tanpa batas. Kenapa? Kita mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti hamba yang dicintai, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhirih. Dan sungguh telah nampak suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, kalau ingin kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus mengikuti yang pertama, yaitu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian apa? Kemudian seorang murid bertanya kepada gurunya, apalagi wahai guruku? Yaitu apa jawaban beliau yang kedua? Yaitu as-sabirun. Hendaknya engkau menjadi hamba-hamba yang bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Karena sabar itu bukti kunci dari sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu diberikan cobaan dan ujian sabar atau tidak tergantung dengan keimanan dia kepada Allah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya hamba-hamba yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, pahala yang tanpa batas itu seperti apa? Kemudian beliau menyampaikan ialah jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sabar itu tidak ada batasnya. Maka bagi hamba-hamba yang beriman, pasti sabarnya lebih tinggi daripada hamba-hamba yang tidak beriman. Dan kita mengaku sebagai hamba-hamba yang beriman, maka mari jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, tetaplah sabar, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu membutuhkan keimanan yang kuat, amal ibadah yang banyak, dan tentunya sunnah-sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dan ini menjadi poin yang terakhir. Apa kata beliau? Yaitu poin yang ketiga, untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertawakal, al-mutawakkalun. Kenapa kok kita harus senantiasa bertawakal? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hendaknya seorang manusia bertawakal itu sebagaimana selayaknya seekor burung. Apa kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu himasan wa tarahu bitanan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Andaikan engkau ingin bertawakal dengan sebaik-baik bertawakal, maka bertawakallah sebagaimana layaknya seekor burung. Kemudian kenapa harus seekor burung? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taqdu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Hari ini kita lahir belum memiliki apa-apa, enggak pakai apa-apa, enggak punya apa-apa. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi keluarga kita untuk mendidik kita sampai besar, untuk mendidik kita sampai kita punya apa-apa hari ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa beberapa helai kain.
Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, apa yang kita miliki akan tinggalkan. Kalaulah hari ini dengan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita tidak kita gunakan dengan baik, amanah itu tidak kita kerjakan dengan baik, maka sudah barang tentu Allah akan berikan sesuatu yang buruk buat kita. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, hendaknya kita layaknya seekor burung, karena kita berangkat dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, kita lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Dan apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau menyampaikan, kalau hari ini engkau hidup, hari ini belum ada hisab, maka besok hisabnya. Hari ini kita beramal. Nah, hari ini ketika kita hidup di dunia, kita hendak senantiasa mengamalkan amal ibadah sebanyak mungkin. Wajibnya kita tegakkan, sunnahnya kita tambahkan. Maka kalau itu sudah kita kerjakan, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tinggal kita nikmati nanti di akhirat terhadap apa yang sudah kita kerjakan di dunia untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti tawakalnya seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa mal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min syai'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min syai'il asqam. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.